Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow siap menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan atau kemerdekaannya terancam. Putin sekali lagi memperingatkan Amerika bahwa jika AS mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina, hal itu akan dianggap sebagai eskalasi konflik yang besar. Putin dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah mengatakan bahwa penggunaan senjata nuklir tidak diperlukan dalam invasi Rusia ke Ukraina selama 2 tahun dan dia tidak menganggap dunia sedang menuju konfrontasi nuklir. Dia menggambarkan Presiden AS Joe Biden sebagai politisi veteran yang paham akan bahaya perang nuklir. Namun pernyataan Putin tampaknya merupakan salah satu pesan berulangnya kepada Barat bahwa mereka ingin melindungi wilayahnya di Ukraina dan siap menggunakan senjata nuklir jika ada ancaman terhadap keberadaan negara Rusia, kedaulatan dan kemerdekaan Rusia. Dalam referensi yang jelas terhadap sekutu NATO yang mendukung Kiev, Putin juga menyatakan bahwa negara-negara yang mengatakan mereka tidak punya garis merah mengenai Rusia harus menyadari bahwa Rusia juga tidak memiliki garis merah mengenai mereka. Namun ia juga mengatakan bahwa di AS ada cukup banyak pakar di bidang hubungan Rusia dan Amerika dan di bidang pengendalian strategis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrian Swetson mengatakan retorika nuklir Rusia ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Rusialah yang secara brutal menginvasi Ukraina tanpa provokasi atau pembenaran dan kita akan terus mendukung Ukraina dalam membela rakyat dan wilayah kedaulatannya dari agresi Rusia. Seorang pejabat senior gedung putih mengatakan seperti yang kita pahami, Putin menyatakan kembali doktrin nuklir Rusia bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan mereka terancam. Jadi ini bukanlah sikap baru bagi mereka, kita belum melihat adanya alasan untuk menyesuaikan sikap nuklir kita. Atau ada indikasi bahwa Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Biden telah berulang kali mengatakan AS tidak berniat mengirimkan pasukan AS untuk berperang bersama pasukan Kiev, meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menolak mengesampingkan kemungkinan pasukan Barat bergabung dalam konflik yang menemui jalan buntu dan belum terlihat akan berakhir itu. Namun, negara-negara Barat terus mempersenjatai Ukraina dengan AS minggu ini mengumpulkan amunisi, rudal anti pesawat, peluru artileri, dan beberapa sistem anti lapis baja senilai $300 juta dari persediaan militernya dalam tahap bantuan baru untuk Ukraina membantu pasukan Kiev. Namun, paket bantuan senilai $60 miliar yang didukung Biden macet di Kongres. Mikhailo Podolyak, pejabat senior kepresidenan Ukraina kepada Reuters dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa dia memandang peringatan nuklir Putin sebagai propaganda yang dirancang untuk mengintimidasi negara-negara Barat. Sementara kondisi di medan perang, militer Ukraina menggunakan drone untuk menargetkan kilang minyak Rusia sehingga merusak sebuah lokasi di wilayah Ryazan. Pavel Malkov, gubernur regional di Ryazan, mengatakan serangan terhadap kilang minyak di sana menyebabkan kebakaran dan menurut laporan awal menyebabkan beberapa orang terluka. Para pejabat di wilayah Leningrad mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah drone Ukraina ketika mendekati sebuah kilang dan tidak ada kerusakan. Serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang drone Ukraina yang diluncurkan ke wilayah Rusia selama 2 hari berturut-turut. Alexander Gusev, gubernur wilayah Voronezh yang berbatasan dengan Ukraina, mengatakan bahwa pertahanan udara menembak jatuh lebih dari 30 drone Ukraina dalam semalam. Para pejabat Ukraina mengatakan sebuah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan di pusat kota Kryvyi Rih pada menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai sedikitnya 38 lainnya. Alexander Vilkulf, kepala administrasi militer Kryvyi Rih, mengatakan serangan terhadap gedung tersebut adalah satu dari 3 rudal yang menghantam kota tersebut yang merupakan kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky dan sering menjadi sasaran serangan Rusia. Zelensky menyampaikan belasungkawa di media sosial dan berterima kasih kepada tim penyelamat yang telah memberikan bantuan. Pada Oktober 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengkonfirmasi keberhasilan pengujian rudal Burevestnik atau Stormbringer yang mengkhawatirkan negara Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Barat dengan sengaja meningkatkan ancaman dan tekanan terhadap negaranya. Ia mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika terdesak, terutama ketika integritas teritorial negaranya terancam untuk melindungi Rusia dan rakyatnya. Tentu hal ini ditegaskan Putin bukan gertakan semata. Ia mengatakan negara-negara Barat berusaha menghancurkan Rusia melalui dukungan terhadap Kiev. Padahal Rusia berupaya mendukung rakyat di Ukraina yang ingin menentukan masa depan sendiri. Putin mengumumkan Rusia akan memobilisasi angkatan bersenjatanya secara parsial.
Pengumuman ini disuarakan Putin melalui pidatonya yang disiarkan secara langsung. Bahkan, Putin menyatakan telah menandatangani dekret berisi perintah penambahan 300.000 prajurit untuk mengamankan referendum di 4 wilayah di Ukraina. Kemudian, dia berpesan kepada negara yang mendorongnya menggelar peperangan nuklir akan mendapatkan konsekuensinya. Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan penasihat keamanan Amerika Jake Sullivan mengecam rencana referendum separatis pro-Rusia. Ketiganya menilai referendum merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian merespon positif sikap para sekutunya itu. Ia mengatakan pasukannya akan terus merebut kembali wilayah, terlepas rencana yang diumumkan Moskow atau proksinya.